Pemirsa, hari ini memasuki hari ke-6 pencarian pasca karamnya kapal motor Nurul Salsa. Sudah banyak korban yang ditemukan, tapi juga tidak sedikit korban yang masih hilang. Tidak hanya itu, publik juga masih menanti apa yang menjadi penyebab insiden tersebut. Oleh karena itu, dalam segmen Fact Check hari ini kita akan mengurai kronologi kejadian secara detail, memperbarui data korban yang terus berubah, memetakan upaya pencarian yang semakin diperluas, dan juga mengulas sejauh mana penyelidikan mengungkap penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, peristiwa bermula pada Rabu dini hari, yaitu pada tanggal 15 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi KM Nurul Salsa ini berlayar dari Pulau Jampea menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ada puluhan penumpang serta sejumlah anak buah kapal yang dibawa dalam kapal motor tersebut. Pelayaran ini berjalan normal pada jam-jam awal, namun sekitar 5 jam setelah bertolak, jadi sekitar pukul 10 WITA, mesin kapal mati total. Kemudian saat itu posisi kapal sedang berada di perairan barat Pulau Polasi, sekitar 43 mil laut dari Pelabuhan Benteng. Matinya mesin ini membuat penumpang dan awak kapal terombang-ambing di laut lepas sembari berupaya mengirimkan sinyal permintaan bantuan. Lalu kondisi ini pemirsa diperparah dengan kondisi cuaca ekstrim. Jadi ada gelombang tinggi dan juga angin kencang yang membuat proses penyelamatan tidak bisa segera dilakukan. Nah, di tengah situasi ini, pompa air atau alkon kapal turut mengalami kerusakan sehingga rembesan air laut mulai menggenangi badan kapal secara perlahan. Dan menjelang malam hari, kondisi kapal semakin kritis. Air yang terus masuk membuat badan kapal perlahan tenggelam dan akhirnya KM Nurul Salsa terbalik dan karam sepenuhnya di malam hari. Nah, begitu menerima laporan kejadian, Basarnas kelas A Makassar segera menggerakkan unsur SAR gabungan termasuk mengerahkan KRI Marlin 877 milik TNI Angkatan Laut untuk memulai operasi evakuasi. Kita akan melihat bagaimana data-data korban di slide selanjutnya. Jadi pemirsa, data korban dalam insiden ini tentunya terus berubah dan juga berkembang seiring dengan proses verifikasi yang berjalan sejak hari pertama. Pada hari Kamis, 1 hari setelah kejadian, tim SAR baru berhasil mengevakuasi 47 orang pemirsa dengan 1 diantaranya meninggal dunia. Tapi angka ini terus bertambah dalam beberapa hari berikutnya seiring semakin banyak korban yang ditemukan maupun juga ada laporan susulan dari keluarga. Jadi update terbaru per hari Minggu 19 Juli, mencatat ada 59 orang yang dinyatakan selamat, 1 orang penumpang meninggal dunia, dan hingga saat ini masih ada 18 orang yang hilang dan masih dalam proses pencarian. 2 korban terakhir yang ditemukan yang menambah jumlah korban selamat yaitu menjadi 59 orang berasal dari Pulau Balaloho, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan setelah bertahan berhari-hari di laut lepas menggunakan pelampung. Keduanya ini sempat bertahan bersama dengan 3 rekan lain yang tidak selamat sebelum akhirnya ditemukan oleh kapal nelayan yang melintas. Jadi pemirsa, total keseluruhan penumpang yang berada di atas kapal tercatat ada sebanyak 78 orang. Nah, data ini jauh melampaui data manifest resmi yang hanya mencantumkan 45 orang. Jadi ada 33 penumpang yang tidak tercatat di manifest. Jadi untuk mempercepat proses identifikasi, tim Disaster Victim Identification Polda Sulawesi Selatan membuka posko pendataan keluarga korban di Pelabuhan Benteng dan juga ada di RSUD KH Hayung Selayar. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, lantas bagaimana dengan upaya pencariannya? Tim SAR gabungan terus bekerja maksimal mengingat hari ini memasuki pencarian hari ke-6. Yang pertama, cakupan wilayah pencarian ini terus diperluas seiring dengan berjalannya operasi. Kalau kita kilas balik di hari ketiga, tim SAR membagi area pencarian ke dalam 2 sektor seluas total sekitar 192 mil laut persegi. Kemudian 1 hari setelahnya memasuki hari keempat, area pencarian diperluas lagi menjadi 448 mil laut persegi. Dan di hari kelima, cakupan pencarian kembali diperluas. Ini mencapai 1.305 nautical mile persegi dan dibagi ke dalam
4 sektor area operasi. Tidak hanya perluasan dari wilayah pencarian dan juga sektor area operasi saja ini perluas pemirsa, juga ada sejumlah armada tambahan yang dikerahkan, yaitu armada laut mulai dari KN SAR Puntadewa 250, KN SAR Pacitan 102, KRI Marlin 877, dan KRI Hiu 634 yang didukung oleh seluruh unsur mulai dari TNI, Polri, BPBD, Syah Bandar, hingga kapal-kapal nelayan setempat. Nah, perluasan area ini juga turut mempertimbangkan hasil analisis SARMAT terhadap arah arus, kecepatan angin, dan kemungkinan ada pergerakan korban di laut. Yang pasti sinergi lintas unsur membuahkan hasil sejauh ini dengan ditemukannya 2 korban selamat pada kemarin sore di Pulau Balaloho pada hari kelima. Dan operasi pencarian terhadap korban yang tersisa dipastikan terus berlanjut hingga seluruh korban, yaitu masih ada 18 korban hilang ini berhasil ditemukan dan kita harapkan bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, tentu yang menjadi pertanyaan utama adalah apa yang menjadi penyebab karamnya dari KM Nurul Salsa. Nah untuk penyebab pasti tenggelamnya hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Kepolisian Resor Kepulauan Selayar telah memeriksa nahkoda kapal berinisial M, usianya 36 tahun, kemudian juga 9 ABK-nya, anak buah kapal juga sudah turut diperiksa, dan tidak hanya nahkoda serta ABK, juga ada penumpang-penumpang selamat maupun keluarga dari penumpang yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, sejumlah penumpang ini dimintai keterangan sebagai saksi pastinya agar bisa melengkapi rekonstruksi kejadian. Dan dari keterangan awal, para penumpang yang selamat muncul dugaan kuat apabila kapal ini mengalami kelebihan kapasitas atau overkapasitas. Selain jumlah penumpang yang melebihi manifest, kapal juga diketahui turut membuat sembako seberat 17 ton serta ada 4 unit sepeda motor. Kombinasi beban berlebih dengan hantaman gelombang tinggi diduga mempercepat proses masuknya air ke badan kapal hingga akhirnya tenggelam. Meski memang dugaan tersebut menguat, tapi pihak kepolisian menegaskan seluruh temuan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum akhirnya ditetapkan sebagai penyebab resmi. Proses penyelidikan juga diiringi pastinya pemirsa dengan verifikasi ulang data penumpang. Ini juga penting agar memastikan tidak ada korban yang terlewat dari pencatatan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Ini ada pernyataan yang disebutkan oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan. Jadi AKBP Didit Imawan ini mengatakan kalau proses penyelidikan memang berlangsung untuk mengungkap penyebab kecelakaan secara objektif, sekaligus memastikan seluruh fakta terungkap secara jelas. Kita melihat bagaimana tim SAR gabungan ini bekerja keras yang dilakukan paralel dengan proses penyidikan agar memang bisa segera terungkap penyebabnya, dan yang lebih terutama adalah 18 korban hilang ini bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Nah, pemirsa, operasi pencarian dan penyelidikan atas insiden KM Nurul Salsa masih berjalan beriringan. Di satu sisi ada tim SAR gabungan yang terus memperluas jangkauan pencarian demi menemukan korban yang tersisa. Dan di sisi lain, kepolisian juga mendalami dugaan kelebihan kapasitas sebagai faktor pemicu, sembari memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Kita akan terus sama-sama ikuti perkembangannya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.